Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Salli wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik laki-laki dan perempuan, mereka yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hayat hidup yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu janji Allah, siapa saja di antara kita yang beriman kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan, tidak ada gender di sini membedakan yang laki perempuan berbeda, tetapi sama, maka Allah akan janjikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Syarat untuk bisa hidup yang baik, hayatan thayyibah, maka dia harus beramal saleh. Nah, itu, dan Allah akan ganti nanti dengan jaza, dengan pembalasan yang baik, pahala yang baik dari apa yang mereka. Itulah harapan kita sebagai orang bermukmin yang senantiasa kita harapkan. Panjenengan sekalian, rahimakumullah, jamaah masjid zuhur di Masjid Al-Mujahidin, para pendengar setia Mujahidin FM dimanapun berada, dan siapapun yang mendengarkan tausiah ini, mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan Allah kesehatan, kenikmatan dan kebaikan dalam hidup kita, insyaallah. Amin. Tema besar sini yang akan disampaikan ini adalah tentang akhlak, ya, perilaku. Tetapi tema khususnya adalah bagaimana agar kita merasakan dekat dengan Allah, muraqabatullah, ya. Nah, kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Tapi apakah kita merasa dekat dengan Allah? Ini masalah yang lain, ya. Masalah yang biasanya manusia, yang khususnya manusia yang jauh dari hidayah Allah, mereka merasa jauh, ya. Nah, kalau jauh dari Allah, jauh daripada hidayah Allah. Dan ada yang mendekat. Nah, maka yang mendekat adalah musuh-musuh Allah, setan, iblis dan sejenisnya. Teman-teman sekalian, maka salah satu cara kita manusia di dunia ini untuk mendapat perbaikan hidup, ya, hayatan thayyibah, dan juga kebaikan di akhirat kelak, maka kita harus mengeksplor kesadaran kita, awareness, kata orang barat, awareness, kesadaran bahwa kita ini adalah diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, atau kalau kita ini ada namanya CCTV, diawasi terus, ya, sirkuit television, apa namanya, CCTV itu penyanyi itu sirkuit television yang senantiasa mengawasi. Dan ini Allah. Nah, siapa yang mengawasi Allah kita itu? Allah menitipkan dua orang malaikat yang senantiasa mengawasi kita, Raqib dan Atid. Nah, itulah dua malaikat yang senantiasa mengawasi amal. Tidak sebesar zarah pun amal kita, tidak sebesar zarah pun kejahatan kita, melainkan Allah akan mencatatnya melalui malaikat. Dan akan melaporkannya kelak di hari pembalasan. Itu harapan kita. Nah, bagaimana kita harus merespon, ya, supaya kita dekat dengan apa yang Allah kehendaki sebagai kita seorang yang beriman. Teman-teman sekalian, nah, dalam doanya, ya, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, panduan dan contoh abadi yang harus kita ikuti sepanjang hidup kita, memberikan permohonan, ya, permohonan kepada Allah untuk perbaikan kehidupan di dunia, ya, dan perbaikan kehidupan di akhirat, sebagaimana juga dia meminta juga
beberapa hal untuk dijauhkan dari kita. Nah, doa yang mungkin sering kita dengar, pernah sering dibahas juga di majelis kita ini, yaitu saya bacakan saja ringkasnya ya. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu doa yang disampaikan Rasulullah ya. Apa kata Rasulullah dalam doanya ini? Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ia adalah penjaga segala urusanku, yang menjaga diriku dari neraka dan kemarahan Rabbku. Jadi agama, aslih li dini, perbaiki Allah agamaku, Islamku, ya, agama kita. Ya. Kemudian dan perbaikilah urusan duniaku, wa aslih li dunyaya, perbaiki juga urusan dunia. Kita hidup di dunia, kita tidak bisa terlepas dari kehidupan hari-hari dunia, dari bangun pagi sampai ke tidur itu duniawi. Ya, kita lakukan sebagai seorang yang beriman, manusia, sebagai manusia. Nah, kita minta kepada Allah untuk diperbaiki amal-amal sehingga setiap detak gerak kita itu adalah berbentuk amal soleh, ya, amal soleh. Tentunya kita niatkan dengan niat kepada Allah SWT. Apa bedanya dengan orang yang tidak dibimbing oleh Allah dalam dunia? Satu contoh misalnya, bagaimana perilaku orang yang beriman apabila dia pergi ke toilet saja, masalah ringan, masalah kecil, ke toilet, pagi-pagi mau tidur, dia ke WC, ke toilet. Maka dia pun masukkan kaki kirinya dulu ke toilet, dia berdoa kepada Allah. Ya. Lalu dia keluar toilet dengan kaki kanan, dia berdoa kepada Allah untuk keselamatan. Dan seterusnya. Dia mandi, dia gosok gigi, dia makan, dan seterusnya. Dia berdoa. Dekat kepada Allah, merasa Allah lah tempat dia mengadu. Ya Allah, aku telah ke toilet, tolong selamatkan aku dari gangguan jin setan yang ada di khaba'is yang ada di toilet. Nah gitu. Begitu kita naik motor, kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, minta minum kepada Allah. Keingatan itulah yang merasa ma'iyatullah bersama dengan Allah. Hanya pada orang beriman, yang imannya dekat merasa di hati Allah. Beda dengan orang tidak beriman, ngacir saja ke toilet, terus makannya makan tangan kiri, ke tangan kanan, berdiri, tak peduli dia. Sebenarnya orang beriman punya aturan-aturan, sunnah-sunnah yang dia ikuti. Itu bedanya. Nah maka doa tadi adalah kebaikan di dunia dan perbaiki Allah urusan akhiratku juga. Juga kita wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, berikan kebaikan untuk urusan akhiratku karena ia ada tempat kembaliku. Karena tempat kembali terakhir kita adalah akhirat. Dimulai dengan kita meninggal, kita mulai pada alam akhirat. Nah, kita minta agar akhirat yang kita datangi ini kebaikan. Dan itu ternyata di dunia ini juga. Ya. Nanti kita sampai kepada bagaimana nasihat ulama tentang ini ya. Nah, jadi kedua, dan jadikan hidupku wa ja'al hati hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai di mana segala kebaikan bertambah. Jadi kita hidup ini minta ziyadah kebaikan, khair. Segala kebaikan, segala kesolehan itu bertambah. Bertambah solehnya kita. Karena itulah orang yang menang. Seperti dalam surah Wal Asri. Sesungguhnya orang itu merugi semuanya kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, soleh inilah yang kita akan minta tambah pada berubahnya gitu. Memang berat Pak, kalau kita tidak biasa dengan kebaikan, ya kita lupa. Karena itu nanti akan ada hal yang akan melalaikan kita dari mengingat kebaikan-kebaikan itu. Itulah iblis, qarin. Ya. Qarin yang dekat dengan kita, iblis atau syaitan, yang senantiasa kita mengajak kita kepada menyimpang jauh dari Allah. Nah ini, makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan ya Allah, ini kematian yang kita pasti akan datang nanti di akhir itu adalah rahatan, istirahat kita ya, yang terbaik bagi kita dan kita berhenti dari keburukan. Nah jadi artinya benar sekalian, ke-awareness, keperhati-hatian orang yang beriman tadi, yang beramal soleh, maka dia siap untuk mati kapanpun. Bukan kita lupa, nantilah masih muda nih, nantilah masih awal nih, nantilah masih ada kesempatan dunia dulu. Bukan begitu, tapi maka kita minta hayat atau al-maut, kehidupan kematian itu adalah kematian yang memutus kesempatan untuk syarr, untuk berbuat jahat ini. Rahatan li min kulli syarr, menjadikan aku putus dari segala kejahatan. Kenapa?
kita tidak bisa lagi berbuat, termasuk juga putus untuk berbuat baik lagi. Artinya seorang mukmin yang soleh, yang tadi kata Allah ziyadatan hayatan thayyibah, itu dia orang yang akan senantiasa hidup memperbaiki amalnya, menjadi dia takut terhadap berbuat kesalahan dan dosa. Ini adalah hadis dari tadi. Nah, baik, kita lanjutkan. Bukan ulama ya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ya, seorang khalifah zaman Bani Abbas yang apa namanya, yang disebut dengan sebagai Khalifatul Arsyidin yang kelima, khalifah kelima, bernasihat dalam sebuah khutbah. Dia berkhutbah, satu khutbah dicatat oleh para ulama dengan sambil berkaca-kaca, bermatanya menangis. Apa kata beliau? Ayuhan nas, wahai manusia, aslihu akhiratakum yuslihullahu dunyakum. Wahai manusia, perbaiki akhirat kalian, niscaya Allah akan memperbaiki dunia kalian. Subhanallah, ternyata yang disuruh perintah diperbaiki itu tentang akhirat. Jadi orientasi akhirat. Jadi kita tuh ingatnya. Nah, kemudian kata beliau, wa aslihu asrarakum yuslihullahu lakum alaniyatakum. Nah, dan perbaikilah batin kalian, niscaya Allah akan memperbaiki zahir kalian, fisik kalian. Perbaiki jiwa, batin kita, hati kita. Insya Allah kata Allah akan perbaiki zahir kita, tubuh kita. Nah, jadi ini mungkin boleh gak kita koreksi nih? Kalau kita selama ini suka sakit, suka pusing, jangan-jangan sesuatu yang salah dalam batin kita. Wallahu a'lam, kita tidak tahu gitu. Apakah kita terlalu banyak mikir sesuatu yang yang di luar konteks kehidupan kita, jauh dari malah mungkin akhirnya kalau sakit, akhirnya seolah-olah Allah ini menyiksa aku, berburuk sangka dengan Allah, dan macam-macam menyalahkan ini, akhirnya dia memikirkan bagaimana. Nah, itu artinya ada sesuatu yang salah dengan batin. Insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, niat kita kepada Allah, Allah perbaiki. Ini niat nasihat, bukan bukan nasihat, tapi nasihat daripada Umar Abdul Aziz. Kata beliau lanjutnya adalah wa baina adami abun illa qad mat. Bahkan sesungguhnya kita ini adalah Bani Adam, pasti semuanya akan mati. Tadi ingat kepada mati, ya. Ingat kepada mati. Dalam sesuatu wajadil mauta rahatan, ya. Nanti ke itu. Kata beliau, qad mat innahu lamurikun lahu fil maut. Sesungguhnya mati, sesungguhnya itulah yang akan sesungguhnya ia akan ditenggelamkan dalam kematian. Semua orang pasti akan mati dan selesai urusan kita di dunia ini. Nah, ini kata beliau, maka artinya perbaiki akhirat, insya Allah Allah perbaiki dunia, perbaiki batin, insya Allah Allah perbaiki tubuh fisik kita. Dan ingat mati, kan mati itu akan menenggelamkan, maka kita stop di situ. Nah, sejalan dengan hadis yang tadi. Bapak-Ibu sekalian, dalam sebuah nasihatnya, ulama Jamal Sa'ad Al-Hatim pernah berkata begini. Apa makna beliau menafsirkan atau memaknai bahwa perbaiki akhirat kalian untuk dunia. Bagaimana beliau katakan? Di antara akhirat yang kita pasti terjadi, yang selalu kita menjadi pendengar di akhirat, apakah kita akan pertama masuk surga atau masuk neraka? Nah, beliau mengatakan banyak ini. Maka jadikanlah, kata beliau, mengingat kepada kematian, mengingat kepada surga itu sebagai topik utama kalian hidup. Masya Allah. Jadi beliau menyarankan kepada kita, kalau bicara, kalau ngobrol, coba ngobrol itu sekali-sekali masukkan perbicaraan tentang surga, nikmatnya surga, dan dahsyatnya azab neraka. Beliau menyarankan itu, Al-Hatim. Nah, jadi wajar kita. Kenapa orang ini lupa dengan beramal baik, lupa dengan dengan hal-hal yang beramal soleh itu? Rata-rata kita tuh karena jarang mengingat pada apabila kita berbuat salah, nanti akan dicatat dan akan dimasukkan dalam neraka. Bukan kita takut kepada Allah karena takut surga, takut neraka, bukan. Tapi justru mengingatkan kita agar kita terhindar daripada ini sesuatu yang membuat kita berbuat maksiat atau dosa. Itu kata beliau. Maka kata beliau, jiwa-jiwa yang mencintai Allah, ya, mencintai Allah, dan jiwa-jiwa yang mencintai dunia akan bertolak belakang. Orang mencintai dunia jadi full time pembicaraan dia dan usaha dia, waktu dia dihabiskan all out untuk dunia. Sementara orang yang cinta akhirat, dia dunia ini sebagai sarana dia untuk akhirat. Ada waktu-waktu dia ngurus dunia, ada waktu-waktu dia untuk
bertafakur, berdekat kepada Allah, doanya, zikirnya senantiasa online, serta berhubungan dengan kena itu nasihat beliau. Para sekalian, dalam sebuah ayat yang sering juga kita dengar tentang bagaimana kita harus menghadapi dunia ini. Dalam surah Al-Yunus ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas, merasa ridha dengan senang dengan dunia, merasa tentram, watma'annu, itminan, mutmainnah ya. Kalau kita sholat itu namanya harus tenang, harus tenang, mutmainnah ya, dengan khusyuk gitu. Tapi dia dengan dunia justru. Apa kata Allah? Walladzina hum an ayatina. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayatina ghafilun, ghaflah dengan ayat Allah. Nah, ulaika ma'wahumun nar, bagi mereka adalah neraka jahanam, balasan neraka bima kanu, yang akibat mereka berbuat itu. Jadi mas sekalian, kalau kita ingin ketenangan, padahal la yarjuna liqa'ana, kata orang yang tidak ingin ketemu dengan Allah. Padahal kita semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita ini pasti kembali kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang dengan rajiun, kembali kepada Allah itu dia lupa, dia lalai. Sehingga yang apa? Dia itminan, dia tenang atau dia puas ridho dengan dunia ini saja. Itulah yang lupa dengan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada banyak sekalian, kalau kita ingin hayatun thayyibah, hidup yang benar, tentu hidup itu akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat, insya Allah. Nah, itu hanya bagi orang yang tidak lalai. Dan jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia yang Allah sudah nasihati, sudah sampaikan, janganlah kalian menjadi lalai atau redo dengan kehidupan dunia dan tenang dengannya, sementara kalian lupa akan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi sekarang inilah nasihat untuk saya dan kita semua para jemaah sekalian, baik yang di majlis ini maupun di mana kita mendengar, karena kita memperbaiki hayatan thayyibah, kehidupan yang baik kita dengan cara mendekatkan diri, merasa diawasi oleh Allah. Mari kita perbaiki amal kita, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara. Banyak caranya, dengan memperbaiki ibadah, dengan banyak bertaubat, dengan banyak membaca Al-Quran, yang banyak berzikir, banyak dengan sedekah, berinfak, berwakaf, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang nanti akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat, insya Allah. Jangan hanya ke dunia ini yang kita pilih, tapi kita lupa akhirat, sehingga waktu meninggal baru sadar, oh hartanya banyak belum diinfakkan, belum sedekahkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang sedemikian. Semoga Allah menjadikan dan memaafkan kita kalau kita berbuat salah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian terus saya singkat pada siang hari ini dan ada manfaatnya. Kita memohon kepada Allah, berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.